Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Seorang anggota TNI Gadungan diringkus polisi karena memperkosa mahasiswi di Kabupaten Pali. Gedung induk PLN di Kota Palembang alami kebakaran. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dua pelaku peredaran narkoba internasional Malaysia-Indonesia diringkus polisi. Keduanya telah menjadi pengedar di Kota Palembang selama 5 bulan. Ya, petugas Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan memusnahkan sejumlah barang bukti yang memiliki kekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil ungkap perkara dari bulan Januari hingga Oktober 2022. Pemusnahan barang bukti digelar di halaman Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan. Barang bukti yang dimusnahkan memiliki kekuatan hukum tetap dan hasil ungkap perkara sejak Januari hingga Oktober 2022. Selama 10 bulan, ada 233 perkara berhasil terungkap. Mayoritas adalah kasus narkoba. Setiap setahun sekali. Kita melakukan pemusnahan barang bukti ini, dan pada hari ini ya karena sudah tertumpuk perkara narkotikanya sudah terlalu banyak, jadi kita lakukan pemusnahan. Perkara banyak itu, dari perkara pencurian, kekerasan terhadap anak dan lain-lain, sajam, senjata api. Itulah kita didominasi oleh perkara narkotika. Pemusnahan barang bukti ini melalui berbagai cara. Senjata api dan senjata tajam dimusnahkan dengan alat pemotong. Sedangkan narkoba dengan dibakar dalam tong. Guna mencegah kriminalitas termasuk peredaran narkoba di Ogan Komering Ulu Selatan, perlu peran aktif seluruh lapisan masyarakat untuk mengawasi lingkungan. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kita ke informasi selanjutnya. Polisi dari Satuan Narkoba Polrestabes Palembang mengungkap sindikat internasional peredaran narkoba Malaysia-Indonesia dengan barang bukti 2,1 kg sabu-sabu. Dua pengedar narkoba berhasil diringkus polisi. Dua pengedar narkoba bernama Suherdi dan Ahmad Hasan tak berkutik saat digelandang polisi ke ruang Sat Narkoba Polrestabes Palembang pada Rabu siang kemarin. Keduanya merupakan pengedar narkoba jaringan internasional Malaysia-Indonesia yang ada di Kota Palembang. Namun karena melakukan perlawanan saat ditangkap, polisi pun menembak kaki salah satu tersangka. Tertangkapnya kedua tersangka ini merupakan hasil pengembangan peredaran narkoba di Kota Palembang. Polisi meringkus keduanya saat berada di sebuah rumah di kawasan Jalan Kemang Agung, Kertapati, Palembang. Barang haram tersebut ditemukan polisi di bawah sebuah jok sepeda motor yang sempat ditabrakan salah satu pelaku ke arah polisi. Dan pengungkapan kasus narkoba ini merupakan kasus narkoba lintas negara, di mana yang bersangkutan ini mendapatkan barang dari Malaysia. Ini sedang kita kembangkan lagi untuk melakukan pengembangan terhadap pelaku yang ada di atasnya. Rencananya barang ini mau diedarkan di mana, Bu? Nah, untuk barang ini dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka ini akan diedarkan terutama di Kota Palembang. Bersama para pelaku disita barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,1 kg. Rencananya narkoba ini akan diedarkan ke sejumlah tempat yang ada di Kota Palembang. Diduga keduanya telah menjalani bisnis haram ini selama 5 bulan terakhir. Polisi menjerat kedua tersangka dengan undang-undang tentang narkotika yang ancaman hukumannya 20 tahun penjara atau seumur hidup atau hukuman mati. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, turnamen Kakudam Mini Soccer 2022 menjadi ajang perhelatan olahraga sepak bola antara institusi TNI dan masyarakat umum di Kota Palembang. Bagaimana keseruan puncak turnamen ini? Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Tim Taipo FC akhirnya berhasil mengangkat trofi piala turnamen Kakudam Mini Soccer 2022 setelah semua penendam Patra Rider gagal melakukan eksekusi dan skor pun berakhir 2-0.
Turnamen Kakuda Mini Soccer 2022 menjadi ajang perhelatan olahraga sepak bola antara institusi TNI dan masyarakat umum di Kota Palembang. Laga puncak turnamen Kakuda Mini Soccer 2022 berlangsung di Stadion It's Time Mini Soccer Palembang mempertemukan tim Taipo FC menghadapi Patra Rider. Tampil di final, kedua tim bermain ngotot sejak di awal laga. Kedua tim pun berbagi angka 1-1 di waktu normal. Laga pun harus berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Namun di babak tambahan waktu tidak ada gol tercipta sehingga laga pun dilanjutkan dengan adu penalti yang berakhir dengan kemenangan tim Taipo FC. Terima kasih untuk pihak Kakuda Cup telah menyelenggarakan, semoga kedepannya lebih baik lagi. Pesannya untuk para pemain, ya, semua di lapangan sama, ya. Semua di lapangan sama, ya, kita main sportivitas harus kuat. Itu saja. Melalui turnamen ini diharapkan dapat menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat setelah 2 tahun vakum karena pandemi COVID-19. Dengan tujuan dan sasaran mengembalikan roda perekonomian UMKM selama 2 tahun vakum karena pandemi COVID. Yang kedua, pembinaan fisik prajurit TNI dan masyarakat untuk selalu sehat dan berprestasi. Yang ketiga, pembinaan bakat sepak bola atau mini soccer yang saat ini menjadi tren untuk bisa memberikan prestasi baik di event nasional dan internasional. Dari hasil turnamen ini ada 4 juara. Yang pertama, juara 1 tim dari Taipo FC, juara 2 Patra Rider, juara 3 tim Arshafa FC, dan yang keempat Kikaf FC. Turnamen Kakuda Mini Soccer 2022 ini diikuti 100 tim yang terdiri dari 34 tim berasal dari institusi TNI dan 66 tim merupakan masyarakat umum. Selain trofi, panitia juga menyediakan hadiah menarik lainnya dengan total hadiah sebesar 20 juta rupiah bagi pemenangnya. Diharapkan melalui turnamen ini akan lahir atlet sepak bola berbakat yang dapat mengharumkan Sumatera Selatan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Guna memberikan pelayanan prima, Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Sumatera Selatan dalam waktu dekat akan menghadirkan sebuah aplikasi berbasis teknologi, yaitu aplikasi Cak Pakem, kepanjangan dari pengecekan keabsahan kendaraan. Cak Pakem sebutan bagi aplikasi pengecekan keabsahan khusus kendaraan. Aplikasi pengecekan keabsahan ini diinisiasi oleh Ditlantas Polda Sumatera Selatan. Aplikasi Cak Pakem ini dapat di-download melalui sebuah aplikasi di handphone. Hadirnya aplikasi Cak Pakem ini diharapkan mampu menghindari interaksi birokrasi rumit, memudahkan warga mengetahui keabsahan kendaraan tanpa harus pergi ke kantor polisi terlebih dahulu, menghindari duplikasi kendaraan, dan menghindari jual beli kendaraan bodong. Kedepan aplikasi Cak Pakem di Ditlantas Polda Sumsel akan bekerja sama dengan stakeholder terkait, termasuk showroom terhadap kendaraan yang berada di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Panjangan dari pengecekan keabsahan khusus kendaraan. Jadi nanti akan kita buat satu stiker. Ini sekarang lagi kita kembangkan ke masing-masing stakeholder, diantaranya Dinas Pendapatan, kemudian juga ATPM, kemudian showroom-showroom. Jadi untuk kendaraan yang ada di wilayah Polda Sumatera Selatan, ketika mereka meregistrasi identifikasi akan kita beri stiker. Stiker itu nanti gratis, itu nanti akan dipenuhi oleh ATPM. Nanti akan satu aplikasi yang di-download. Jadi nanti pada akhirnya orang kalau akan melihat keabsahan kendaraan. Ya, seekor kukang Jawa masuk ke halaman rumah warga di kawasan Urip Sumoharjo, Kota Palembang. Diduga kukang ini hendak mencari makan hingga masuk ke permukiman warga. Usai dievakuasi, hewan dilindungi ini diserahkan warga ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan. Seekor kukang muncul di sebuah halaman rumah warga di kawasan Urip Sumoharjo, Palembang. Namun saat hendak ditangkap, kukang ini justru naik ke sebuah pohon. Usaha warga pun akhirnya membuahkan hasil setelah kukang yang sempat bergelantungan di atas pohon itu berhasil ditangkap. Diduga kukang Jawa ini masuk ke pemukiman warga untuk mencari makan. Kukang Jawa adalah hewan yang masuk golongan hewan yang dilindungi di Indonesia. Hewan langka dilindungi ini lalu dimasukkan warga ke sebuah kandang untuk diserahkan kepada petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan.
Pikir tadi musang, kok taunya jenis kukang. Dan setahu ini dilindungi kan, jenis kukang ini. Makanya kita telepon SKD untuk diserahkan. Menurut petugas BKSDA Sumatera Selatan saat mendatangi rumah warga pada Senin siang kemarin, kukang merupakan hewan yang dilindungi dan diatur dalam undang-undang. Kemarin dia ngelapor ke BKSDA, ya kita datang, ngambil, kita evakuasi, nanti kita bawa ke kantor resort BKSDA Panti Kayu untuk perawatan lebih lanjut lagi nanti. Untuk jenis hewan yang diamankan ini? Ini kalau ini jenis kukang, dia diatur oleh undang-undang, dia termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Kukang Jawa ini diperiksa kesehatannya oleh pihak petugas BKSDA dan dinyatakan dalam keadaan baik. Petugas pun lalu membawa kukang yang nantinya akan dilepas liarkan di habitat aslinya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita ke informasi selanjutnya. Kementerian Keuangan Regional Sumatera Selatan meluncurkan program Rumah Kreatif di Kota Palembang. Program ini dukungan bagi produk UMKM lokal. Peluncuran program ini sekaligus bertepatan dengan peringatan Hari Uang Republik Indonesia ke-76. Sejumlah pelaku UMKM berkumpul di kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Kota Palembang dalam peluncuran program Rumah Kreatif yang digagas Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palembang agar lebih meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya sehingga setiap produknya lebih berkualitas. Melalui Rumah Kreatif ini, para pelaku UMKM akan dilatih agar bisa melahirkan banyak lagi entrepreneur. Nantinya, beberapa produk lokal akan dikenalkan ke pasar ekspor. Pada tahap awal, produk lokal seperti pempek, kopi, dan gula aren siap diekspor ke Afrika Selatan. Peluncuran Rumah Kreatif ini bertepatan dengan peringatan Hari Uang ke-76 yang jatuh pada 31 Oktober. Hari Uang diperingati untuk mengingat kembali perjalanan uang di Indonesia. Menurut informasi dari pihak Kedutaan Besar Indonesia di Afrika Selatan, banyak sekali produk-produk dari Bangladesh, dari Vietnam, dan Myanmar sudah melakukan penetrasi ke sana. Dan kita tidak inti dengan momentum itu dalam pemasaran produk kita. Pak, sebelumnya ini produk apa yang sudah dikirim ke Afrika, Pak? Siang ini kita akan melakukan pengiriman produk kerumunya seperti pempek, yang tentunya pempek yang sudah dalam kemasan yang crispy atau kritos. Kemudian ada juga kopi. Dari hobi masa yang dikembangkannya dua makanan kekinian, rice bowl, salad kuah, puding, pempek, lama-lama berkembang. Sekarang sudah selesai, satu sudah selesai, dan juga alhamdulillah saya satwa dari industri sudah mulai kerja di Lambek, Jakarta. Bu, ini produk apa, Bu, yang kita ini, Bu? Ini apa nih? Pempek? Pempek. Apa nama pempek ya? Praktek pembuatan pempek adaan. Selain pempek adaan apa lagi, Bu? Pempek adaan, praktek, belajar, sama dibagi makanan gratis. Program Rumah Kreatif ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM untuk go internasional. Dengan harapan melalui produk UMKM akan tercipta lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Demikian berita Palembang hari ini. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.